Shalom, Ibu Bapak, Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan kembali mengadakan ibadah online. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memuji, menyembah Tuhan, terlebih untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Sebelum kita memulai pujian kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang hidup kami, untuk penyertaan Engkau Tuhan di setiap langkah kami. Bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk pengorbanan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah online. Mari Tuhan, Kau yang akan lawat setiap keluarga Tuhan. Kau yang akan berkati Tuhan setiap rumah yang mengadakan ibadah online ini. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Mujizat-Mu tetap sama. Kasih-Mu tetap sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah online ini Tuhan, jemaat-Mu boleh dipuaskan Tuhan. Jemaat-Mu boleh Tuhan dipulihkan kembali. Terima kasih ya Bapa. Kau yang akan pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama katakan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita katakan, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita akan angkat tangan kita, katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang pulihkan kami. Engkau yang pulihkan setiap keluarga kami. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Allah yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Yesus, inilah iman kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan,
lewat segala permasalahan hidup kami, lewat segala pergumulan kami, lewat segala Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan waktunya Engkau Bapa. Waktunya Engkau Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari Bapa, pada hari ini Tuhan, Kau akan lawat setiap kami Tuhan. Setiap rumah-rumah Tuhan. Setiap keluarga Tuhan yang sedang Tuhan mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Dan kalau pada saat ini Tuhan firman-Mu akan ditaburkan, kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menyegarkan kembali iman kami. Firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan di saat keletihan kami. Firman-Mu Tuhan akan menguatkan kami Tuhan di saat kelelahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan pada saat ini. Mari jemaat yang dikasihi, yang siap menerima taburan dari firman Tuhan. Kita akan buka hati kita dan kita akan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu MNCC yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada tanggal 10 Mei 2020 ini kita kembali bertemu di dalam acara MNCC Online Service. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Setelah 1 minggu kita boleh kembali bertemu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di tengah kondisi dunia yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, tidak terkecuali kita yang tinggal di Sukabumi juga terdampak untuk kasus COVID ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berhadapan dengan wabah yang menyebabkan banyak orang harus menghadapi berbagai macam tantangan. Ada yang kehilangan orang yang dikasihinya. Ada yang mengalami kerugian ekonomi dan harus menghadapi beban keuangan yang sangat berat. Dan juga ada yang tetap berjuang melawan sakit yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika kita menghadapi kesulitan, mengambil keputusan atau merumahkan karyawan atau tidak, memutuskan hubungan kerja atau tidak, bagaimana caranya kita tetap bisa bertahan, bagaimana caranya kita terus bisa mempertahankan yang sudah ada di dalam keadaan seperti ini. Pada tanggal 6 yang lalu, kita Sukabumi masuk PSBB. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kesesakan memenuhi hati kita, pikiran kita. Dan banyak di antara kita karena keadaan yang kita alami ini, kadang kita berpikir, apakah aku mampu melewati ini semua? Menghadapi rasa takut, cemas, kepanikan. Dan kita sendiri berbicara kepada hati kita, jangan takut. Atau kita berbicara, jangan panik. Masalah kita akan sangat mudah diselesaikan kalau cara ini berhasil. Saudaraku MNCC, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita tidak dapat mengendalikan apa yang di sekitar kita Bapak Ibu. Namun kita harus ingat bahwa kita dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Dan kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, it's okay Bapak Ibu, untuk kita berteriak kepada Tuhan pada saat ini. Ketika engkau mengalami kesesakan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan dan izinkanlah Dia menyatakan dirinya kepada kehidupanmu. Sehingga engkau nanti dapat bersaksi. Saudaraku, Tuhan mendengar seruanku dari bait-Nya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara perlu masuk ke dalam kamar hari ini untuk mencari Tuhan. Berteriak kepadanya, menangis kepadanya. Ketika saudara datang kepadanya, datanglah dengan ucapan syukur. Seperti Daud menaikkan pujiannya kepada Tuhan.
hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saya boleh berbicara, apapun yang kau lakukan, dari lini yang paling atas sampai lini yang paling bawah, semuanya terdampak, semuanya kena. Betul Bapak Ibu, seolah-olah saya berbicara dengan bahasa saya, Tuhan sedang menunjukkan ketuhanannya kepada kita. Kalau hari-hari yang lalu, mungkin kita terlalu menganggap sepele tentang hadirat Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu, kita terlalu menganggap sepele kepada pelayanan kita. Tapi hari-hari ini kita tahu bahwa tidak ada yang bertahan. Semuanya mengalami keberatan di dalam kehidupan ini. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bulan ini MNCC masih dalam tema influence. Dan kita orang-orang yang mau menjadi pengaruh bagi dunia, pengaruh baik kepada dunia. Terlebihnya kita mesti punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Judul firman Tuhan Bapak Ibu pada saat pagi hari ini saya kasih judul Great Hope, pengharapan yang besar. Saudaraku, pada hari-hari ini pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Kau nggak bisa berharap kepada manusia, mereka juga sama-sama susah. Kau nggak bisa berharap kepada apapun. Mari pagi hari ini kita mau berharap kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapkan gadgetmu, siapkan Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama dalam ibadah kami di rumah. Kami mau membuka Alkitab kami mau membuka handphone kami mau fokus kepada Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu buat kami. Kami buka handphone kami, bukan Facebook, bukan Instagram, bukan WA. Biar kami mau fokus kepada firman-Mu. Berikan waktu kami beribadah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang di rumah yang siap mendengarkan, mari sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan firman Tuhan di dalam Lukas 7. Lukas 7 kita akan terus baca 11 dan seterusnya sampai dengan 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara begini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nain itu artinya Bapak Ibu mempesona atau tempat yang menyenangkan. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan dikatakan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ceritanya Bapak Ibu, Yesus pergi ke kota Nain pada waktu itu, popularitasnya sedang naik. Karena orang-orang takjub dengan pengajarannya, orang-orang takjub dengan mujizatnya. Dan dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Namun ketika kita lihat Bapak Ibu ayat 12, setelah ia dekat di gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Dikatakan firman Tuhan menjelaskan anak laki-laki. Dan dijelaskan lagi anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, jadi ada dua rombongan. Yang satu rombongannya Tuhan Yesus hendak masuk ke kota itu berbondong-bondong. Dan serombongan lagi ada rombongan kedukaan yang mengusung orang mati. Yaitu anak dari seorang janda di kota Nain. Banyak yang menyertainya. Kira-kira nih Bapak Ibu, dari dua rombongan itu ketemu, yang satu sedang berbahagia, yang satu bersukacita, yang satu sedang mengalami kedukaan. Mungkin ketika kita berpapasan seperti itu, kita akan bilang, tenang, tahan. Saudaraku, jadi ada dua kerumunan massa yang bertemu di pintu gerbang kota Nain, yaitu rombongan yang mengeluh-ngeluhkan Yesus dengan penuh sukacita, dan rombongan dari janda-janda yang mengusung orang mati yang sedang berduka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi janda Nain yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Yang pertama, situasi janda Nain seperti apa?
Yang kedua, kita lihat ada apa di situ, cerita belas kasihan Yesus. Dan yang ketiga, ada reaksi dari orang-orang banyak. Kita mau lihat dulu, Bapak Ibu Saudara, situasi janda Nain. Setiap kali Alkitab berbicara tentang janda, Bapak Ibu, maka konotasi janda pada zaman Yahudi kuno adalah orang yang terkena masalah. Karena dia menjadi janda, pastinya ditinggal oleh suaminya. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, kita mengenal kisah tentang Naomi. Bapak Ibu masih ingat ya cerita Naomi? Naomi yang bukan hanya ditinggal suaminya, namun dia juga ditinggal anak laki-laki satu-satunya yang menjadi tumpuan harapannya. Juga meninggal dunia. Sebab itu dia bilang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, yang artinya pahit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bilang, dalam Rut 1 ayat 21 dibilang begini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudaraku, biasanya dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan orang-orang yang tergolong seperti ini adalah orang-orang yang janda, orang miskin, dan yatim piatu. Demikian juga Bapak Ibu yang dialami oleh janda Nain ini. Maka kalau disimpulkan, maka dia mengalami 3 hal. Yaitu janda Nain ini mengalami yang pertama, masa lalu yang pahit karena dia ditinggal oleh suaminya. Saat ini yang menyakitkan anak laki-lakinya yang menjadi tumpuan harapannya juga meninggal. Jadi saat ini dia mengalami hal yang menyakitkan. Dan masa depannya suram, yaitu mengalami keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran akan masa depannya. Jadi Bapak Ibu kalau kita simpulkan, situasi janda Nain ini pada pasnya, ya masa lalunya pahit. Pada masa presentnya, saat ini adalah saat yang menyakitkan buat dia. Dan masa future-nya, masa depannya adalah suram. Karena dia janda, karena anak laki-laki tumpuan harapannya juga meninggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu MNCC, kalau kita menjumpai keadaan seperti itu di sekitar kita, atau mungkin pada saat-saat ini kita mengalami hal-hal kekecewaan, ketakutan, kepahitan sekalipun. Saudaraku, janganlah kita heran sebab kita tinggal di dunia yang jatuh dan dunia yang rusak dengan manusia juga yang sudah rusak. Akibat apa Bapak Ibu? Akibat dosa. Sehingga ada bencana alam, ada kejahatan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Kita bukan bilang, aku sudah diselamatkan, aku sudah diselamatkan. Iya, betul Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan ketika kita menerima Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, keselamatan yang Bapak Ibu rasakan bukan berarti seperti kita sedang berenang di laut. Kita tenggelam di laut dan kita mendapat satu pelampung. Itu bukan keselamatan yang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan buat lahir baru di dalam kehidupanmu adalah ketika engkau sudah menjadi mayat, engkau seharusnya mati. Tapi Tuhan ambil engkau, Tuhan selamatkan engkau dari dosa, dan Tuhan memberikan engkau nafas baru. Sehingga engkau dikatakan lahir baru. Jadi hidupmu yang sekarang engkau ada di dalam Kristus, itu adalah hidup baru yang dari Tuhan Yesus. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Jangan terus hidup di dalam dosa. Jangan terus hidup di dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang cukup menarik. Kita adalah semuanya orang berdosa.
dan hidup di dunia yang berdosa. Kita memerlukan Tuhan Yesus untuk memulihkan kehidupan kita semuanya. Saudaraku, ketika gambaran orang yang berdosa itu sama seperti lensa kamera yang pecah. Ketika lensa kamera yang pecah engkau pakai untuk foto pemandangan yang indah, kau foto untuk sesuatu alam yang baik sekali, hasilnya akan tetap jelek Bapak Ibu. Karena lensa kameramu pecah. Dengan keadaan kita yang hancur dapat merusak pandangan kita juga kepada Tuhan Bapak Ibu. Ketika engkau melihat sesuatu dari kacamatamu yang rusak, apapun akan tetap menjadi jelek, apapun tetap akan menjadi tidak baik. Saudaraku, sebab banyak orang yang marah, kecewa kepada Tuhan dan mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan semua ini boleh terjadi? Kenapa Tuhan malapetaka ini boleh terjadi? Kenapa Tuhan aku harus mengalami hal ini? Sehingga membuat kita sulit beriman kembali kepada Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini engkau perlu Tuhan. Bilang sama suamimu, bilang sama istrimu, pegang anak-anakmu. Kita semuanya perlu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keadaan kita yang hancur dapat merusak pandangan kita kepada Tuhan. Sama seperti kamera lensa tadi. Kalau saya pakai kacamata dengan kaca yang pecah Bapak Ibu, saya tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Semuanya akan menjadi terlihat tidak baik. Saudaraku, apa yang terjadi di dalam cerita janda Nain itu? Dikatakan di dalam Lukas 7 ayat 13 yang A, dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu. Bapak Ibu, di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, maka Tuhan melihat janda itu. Bersyukur Bapak Ibu, di tengah gerombolan orang banyak, tetapi Tuhan masih melihat, Tuhan masih memperhatikan. Dan saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini juga Tuhan sedang melihat engkau, sedang melihat keluargamu, sedang melihat usahamu, sedang melihat pekerjaanmu, sedang melihat pelayananmu. Saudaraku, dan percayalah Tuhan tidak melihat seperti yang kita lihat, yaitu sekilas, tetapi Tuhan melihat dengan mata rohani, dengan penuh belas kasihan, begitu mendalam melihat kepada janda Nain dan melihat kepada kita pada saat pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami seperti yang janda itu alami, maka janganlah didefinisikan pengertianmu, pengetahuanmu berdasarkan situasi, tetapi dasarkanlah hanya kepada karakter Tuhan, kepada firman-Nya, sebab situasi kita. Begini Bapak Ibu, engkau sangat mudah bersyukur kalau keadaanmu baik. Kau sangat mudah bersyukur kalau pekerjaanmu baik. Kau bisa bersyukur kalau pekerjaanmu menghasilkan sesuatu. Tapi apakah engkau masih bisa bersyukur dengan keadaanmu yang seperti ini? Dengan kondisimu yang seperti ini? Dengan pandemik yang seperti ini? Dengan keadaan dunia yang seperti ini? Mari saudaraku, jangan definisikan semuanya menurut situasi, pengalamanmu dengan Tuhan. Tapi definisikan semuanya dari bagaimana cara Tuhan melihat kehidupanmu. Ketika Tuhan melihat janda itu, Bapak Ibu, bukan karena kebetulan, bukan karena Tuhan sedang berbondong-bondong. Saya percaya Yesus itu adalah seorang rabi. Kalau Yesus mau memberitakan kabar kedatangannya, maka sebenarnya dia bisa pergi ke kota-kota besar. Dari Kapernaum, ada beberapa kota lagi sampai ke Nazaret. Tetapi pada saat hari ini, Tuhan bisa pergi ke kota kecil yang namanya Nain. Bapak Ibu perhatikan, di dalam kitab Lukas ini Nain hanya disebut sekali. Dan setelah itu dia nggak pernah disebut lagi. Kenapa ke kota Nain yang kecil sekali, bahkan bisa disebut desa pertanian yang kecil. Dan secara fakta, kota ini nggak pernah disebut lagi dalam Alkitab. Yesus datang ke kota kecil itu adalah khusus menemui janda Nain itu. Saudaraku, kata-kata dibilang ketika Tuhan melihat janda itu dibilang tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan. Kata-kata tergeraklah hatinya mengandung arti merasakan sepenanggungan, merasakan berempati, bisa merasakan apa yang janda itu rasakan. Lalu ia berkata kepada janda Nain itu, Tuhan bilang, jangan menangis. Hari ini Tuhan juga mau bilang buat kita, jangan engkau menangis, jangan engkau bersedih. Tuhan menghibur kita melalui firman yang kau dengar pada saat pagi hari ini. Saudaraku, ketika melihat janda itu, Yesus tidak hanya merasa kasihan, kemudian menyuruh orang-orang lain untuk menolongnya. Tetapi dikatakan hati Yesus ikut hancur seperti merasakannya konsekuensi dari dosa ini. Dan dia tidak hanya belas kasihan tetapi juga memberikan penghiburan, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Tuhan menunjukkan belas kasihan dan penghiburannya. Tuhan yang terbesar memberikan hidupnya buat kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, janda Nain itu pasti bersedih. Tetapi apa yang kita lihat, bahwa Tuhan, dia bukti kasihnya kepada kita, dia yang maha kuasa, maha agung mau turun dari surga ke dalam bumi ini, merasakan seperti manusia. Dia membuktikan kasihnya kepada Bapak Ibu. Belas kasihan dan penghiburannya yang terbesar adalah Tuhan memberikan Yesus Kristus sebagai ganti kita. Saudaraku, sebetulnya Tuhan gak perlu keluar dari tahta kemuliaannya dan masuk dalam sejarah manusia. Kita semuanya adalah manusia yang sudah jatuh bobrok dalam dosa. Namun Tuhan peduli. Kita serta mau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kita masuk dalam 1 Yohanes 1, Bapak Ibu, dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berbicara, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan berbicara, sebab upah dosa ialah maut. Anak janda Nain itu kena upah dosa, yaitu maut. Tetapi dikatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Dikatakan Yesus berbicara, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah bisamu? Bisa maut ialah dosa, dan dosa menjalankan peranannya melalui hukum agama. Tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu, kita lihat. Anak laki-laki yang mati itu dan janda Nain itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita perhatikan Bapak Ibu. Lukas 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan. Yesus yang 100% Allah, 100% manusia, dia menghampiri usungan dengan hati yang berbelas kasihan, dengan hati yang berempati, dengan hati yang merasakan sepenanggungan. Dia menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lukas 7 ayat 15 berbicara, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada kirimkan di dalam PDF gambarnya, yaitu tentang Yesus datang bertatapan muka dengan kematian dan menyebabkan anak itu bangkit. Sekali lagi Bapak Ibu. Yesus datang menghampiri anak yang meninggal itu, dia bertatapan muka dengan kematian dan dia memberikan kebangkitan buat anak
janda Nain ini. Saudaraku, Yesus tidak hanya berbelas kasihan menghibur, namun dia juga menyentuh orang mati itu. Mungkin pada saat itu orang banyak terkaget karena orang Yahudi tidak biasa mereka bersentuhan dengan mayat karena mayat itu dibilangnya najis, sedangkan mereka tahir. Ketika Yesus menyentuh orang mati itu, sebab ini melanggar hukum Taurat, di mana kalau menyentuh mayat, maka orang yang tahir akan menjadi najis dan harus dikarantina. Saat ini Bapak Ibu yang saya ambil adalah Yesus datang kepada kematian dengan belas kasihan kepada anak janda Nain itu. Dia datang face to face, antara muka dengan muka. Filipi 2 ayat yang ke-6 berbicara begini Bapak Ibu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Allah menghampiri anak janda Nain, menyentuhnya, he came face to face. Dia datang muka dengan muka. Lalu di dalam Efesus 2 ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Ingat cerita tadi kita, sebetulnya kita sudah jadi mayat hidup di bawah laut, tapi Tuhan angkat kita, selamatkan kita, dan kita diberi nafas yang baru, kita diberikan lahir yang baru. Dan hari-hari ini, hidup barumu di dalam Tuhan, Tuhan izinkan engkau mengalami penderitaan. Dan kata Tuhan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tetap pandang Yesus, berserah kepada Yesus. Dia yang datang kepada anak janda Nain, menyentuhnya muka dengan muka, hari ini akan datang kepada engkau, muka dengan muka, dan mengasihi hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal ketakutan di dalam hidup manusia. Manusia itu selalu takut untuk menghadapi kematian. Betul ya Bapak Ibu? Berusaha apapun untuk memperpanjang kematian supaya kematian itu tidak menyentuhnya. Kedua, ketakutan dalam hidup yaitu adalah menderita. Dan ketakutan yang ketiga Bapak Ibu adalah kejahatan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia dan mau menderita. Bahkan mati di kayu salib supaya kita yang mati rohaninya menjadi hidup kembali. Dia memberikan kemenangan bukan karena kita mampu Bapak Ibu, tetapi karena Kristus sudah menang atas penderitaan, menang atas kejahatan, dan menang atas kematian. 1 Korintus 15 Bapak Ibu berbicara begini. 1 Korintus 15:55 berbicara seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah sekali lagi yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Bapak Ibu mampu mengubah kesengsaraan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu perhatikan. Anugerah Tuhan mampu mengubah kesengsaraanmu, masalahmu, problem hidupmu hari-hari ini. Sekarang yang sedang kau alami diubahkan menjadi kesaksian nantinya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Lukas 7 ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Tuhan Yesus sudah membangkitkan anak janda Nain tadi, ayat 16 bilang begini. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Karena menurut catatan Alkitab, Bapak Ibu 400 tahun tidak ada nabi yang berbicara. Dan baru kali ini, maka mereka berbicara dalam Lukas 7 ayat 16.
seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17 Bapak Ibu. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada satu gambar yang saya berikan di dalam PDF, Bapak Ibu bisa lihat. Ada satu seni di Jepang, yaitu namanya kintsugi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya, yaitu dia bilang golden joinery. Ya Bapak Ibu, golden joinery ini adalah di abad ke-16 ada sebuah seni Jepang kuno, yaitu memperbaiki piring-piring, mangkok-mangkok atau guci keramik yang sudah pecah, tetapi bukan sembarangan guci keramik tersebut, namun guci keramik tersebut bernilai. Tetapi ketika si guci yang pecah atau keramik yang pecah itu kembali dilem, disusun, dia memiliki harga yang jauh lebih bernilai dari asalnya. Ya Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau ada satu benda keramik yang pecah begitu, dia akan dilem menggunakan resin atau laker Bapak Ibu yang diberi emas. Lalu yang pecah tadi disusun kembali, ditempel dengan resinnya, dan Bapak Ibu bisa lihat di gambar PDF itu jadi mangkok dengan urat-urat emas. Keramik dengan urat-urat emas. Dan dikatakan pernisnya dicampur dengan emas atau perak atau platinum yang berfungsi sebagai lem, dan akhirnya harganya jauh lebih mahal dari yang normal. Saudaraku, kita ini seperti janda Nain yang seperti keramik ini pecah, hancur, berantakan. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu dikatakan, oleh anugerah Tuhan, maka apa yang hancur dipulihkan kembali dan dibuat baru dan menjadi berharga. Barang yang pecah Bapak Ibu dan tidak bernilai menjadi berharga karena Tuhan sudah rela membayar harganya supaya kita yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam Injil dicatat ini secara spesifik bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat Tuhan di dalam Alkitab itu 3 kali membangkitkan orang mati. Yang pertama yaitu anak Yairus. Lalu kedua adalah Lazarus. Dan yang ketiga adalah anak janda Nain ini. Saudaraku tahu anak Yairus itu adalah anak rumah ibadat. Mungkin zaman sekarang kita bisa bilang begini, ya iyalah itu kan anak pemilik rumah ibadat. Jadi Tuhan berikan. Nah kalau gua apa? Kalau saya apa? Saudaraku, lalu Tuhan juga membangkitkan Lazarus. Mungkin kita suka bilang begini, loh itu kan saudaranya. Itu kan saudaranya Tuhan Yesus. Ya, terang aja udah pasti dibangkitin. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapakah anak janda Nain ini? Kita lihat tadi kisahnya bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi dikatakan siapa anak janda Nain itu yaitu orang biasa. Tetapi Yesus mau peduli. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika engkau mau menjadi pengaruh baik kepada dunia. Tetapi engkau bilang aku siapa? Aku gak berharga. Hidupku sekarang seperti ini. Dan hari ini engkau seperti anak janda Nain. Yesus mau datang ke dalam kehidupanmu. Yesus mau peduli ke dalam kehidupanmu. Saudaraku, cerita janda Nain ini ditulis supaya kita merasa yang tidak diperhatikan. Yang merasa, aku mah apa atuh. Maka Yesus memperhatikan kita. Yesus mengerti penderitaan kita. Saudaraku, dia adalah imam agung. Yang bukan hanya mengerti, tetapi dia juga mengalami semua penderitaan yang kita alami. Sehingga kita yang ada dalam Kristus, maka anugerah Tuhan mampu mengubah kesengsaraan kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, di akhir firman Tuhan ini teruslah berharap kepada Tuhan. Kita semuanya mengalami hal yang sama. Tapi percaya bahwa hidupmu
diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya mengalami beban berat, mengalami pergumulan berat. Tapi percaya Bapak Ibu, di balik semuanya ini ada satu kesaksian yang besar yang nantinya akan memuliakan Allah. Mari kita dalam satu wadah MNCC, gereja kita di Sukabumi, hendaknya kita saling membantu satu dengan yang lain. Jangan tertutup Bapak Ibu, jangan diam. Kami, tim pengembalaan, kami pengurus, kami juga nggak maha tahu. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita punya sarana untuk berhubungan di dalam WA, grup general, pakai untuk kita bisa berkonek satu dengan yang lain. Bapak Ibu mau japri kepada kami juga boleh. Ceritakan apa yang menjadi isi hatimu. Kami akan sama-sama bekerja sama untuk meringankan beban kita semuanya. Bapak Ibu percaya, di dalam doa pagi, di dalam doa tim pengembalaan, semua jemaat MNCC kami doakan, kami gumuli, kami dukung di dalam berkat Tuhan Yesus, supaya Bapak Ibu terus bisa bertahan di dalam masa-masa sulit ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal lagi, seperti janda Nain, percayalah sampai hari ini dan sampai akhir zaman kata Tuhan, aku menyertai engkau. Amin. Buat firman Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali pada waktu yang akan datang. Mari tetap di dalam Tuhan walaupun ibadah kita secara online. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh berada di dalam waktu ini. Kami percaya Tuhan, kami bersama-sama dengan Tuhan, kami disertai oleh Tuhan untuk menikmati badai hidup yang Tuhan izinkan. Ampuni kami Tuhan buat segala kesalahan yang kami perbuat. Segala sesuatu yang mungkin kami kurang menghormati Engkau. Kami kurang menghargai Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar pada saat pagi hari ini Tuhan kami bersama keluarga kami memohonkan pengampunan yang dari Engkau. Persekutuan kami kembali diperbaiki oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat wadah gerejamu. Monebo Community Church yang Tuhan izinkan ada di Sukabumi. Buat seluruh jemaatnya Tuhan, dari yang terkecil sampai yang senior. Dari pengusaha, karyawan, pelayan, semuanya Tuhan. Apa yang mereka rasakan, jeritan hati mereka, teriakan hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkannya. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang bermasalah ekonomi, yang sedang bermasalah pekerjaannya, bermasalah rumah tangganya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kehidupan mereka Tuhan. Biar melalui kami Tuhan boleh saling menguatkan, saling mendukung di dalam hal baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar COVID ini boleh selesai. COVID ini boleh berlalu Tuhan di dalam nama Yesus. Sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hari ini, buat persembahan, persepuluhan yang jemaat-Mu kirimkan melalui rekening online. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Biar apa yang mereka tabur itu juga mereka tuai. Kami percaya Tuhan, kami juga menyerahkan segala pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Buat PSBB yang sedang berlaku Tuhan. Tuhan tolong supaya semuanya boleh menjadi baik. Kami menyerahkan Hotel Berlian dan karyawan-karyawannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang di garis depan medis, Tuhan tolong. Tuhan sertai mereka Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia Tuhan, Bapak Presiden Jokowi. Dari yang tertinggi sampai dengan lurah Tuhan, RW RT di sekitar kami memberkati mereka dengan orang-orang yang takut akan Engkau. Di mana mereka mengambil keputusannya ada takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan keamanan Kota Sukabumi ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari yang jahat. Jauhkan dari tangan-tangan yang jahat Tuhan. Dan biar ketika kami merasakan kesulitan-kesulitan ini kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa hidup kami tetap disertai Tuhan. Sampai suatu hari ada kesaksian yang memuliakan Engkau. Seperti cerita janda Nain ini.
Kami juga memberkati Tuhan, tim media pada saat pagi hari ini. Seberapa banyak yang kami berjerih lelah untuk pekerjaan-Mu, kami percaya apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh pakai untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat tim media Tuhan, buat WL, dan juga buat pemain musik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara, jemaat MNCC Sukabumi. Kemanapun engkau pergi, keluar masukmu disertai oleh Tuhan. Apa yang diperbuat oleh tanganmu untuk kebaikan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tetap teguh di dalam Tuhan, tetap beriman di dalam Tuhan Yesus. Kemanapun engkau pergi, engkau disertai oleh Tuhan. Turunlah berkat dari Tuhan Yesus pada saat pagi hari buat kita semua. Damai sejahtera, sukacita Allah ada di dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.